pagi semuanya. Selamat pagi. Terima kasih Suster Nur. Terima kasih Christine dan teman-teman, para Romo Buddha Suster semua untuk kesempatannya boleh berkenalan. Setelah sekian lama tidak berjumpa juga dengan teman-teman OMK, dulu kayaknya masih kecil-kecil gitu ya. Lalu sekarang sudah beberapa saya kenal wajahnya, wah sudah dewasa-dewasa, berarti cukup lama juga saya keluar dari Sragen begitu ya. Apalagi kakak-kakak saya di atas itu, kecuali Pater Boni mah di bawah saya begitu. Baik, langsung saja saya memperkenalkan diri, saya Suster Clarissa CB. Saat ini saya tinggal di Asrama Putri SMA Stella Dude 2, Yogyakarta. Sebelumnya ini saya tinggal di komunitas Pantirapi, sekaligus menjalani penerusan studi, dan ketika di akhir mengerjakan skripsi saya pindah ke komunitas asrama ini gitu. Nah, mungkin teman-teman agak asing ya dengan nama Suster CB begitu, tapi nanti saya sudah share sih sosial medianya kami, nanti para teman-teman juga bisa melihat karya-karya kami. Tapi sebelum saya sharing sedikit tentang pengalaman saya menjalani panggilan ini, saya mau share screen, mau membagikan atau menampilkan sebuah video ya. Baik teman-teman, ini sebenarnya proses penerimaan jubah, juga profesi pertama para Suster CB di Postulat Novisiat Merican, Gejayan, Avandi. Ini karya kami yang baru di Pulau Nias, Pak, teman-teman. Kami buka karya baru di Nias di bagian kesehatan. Ini di Ganjuran, karya Permata Hati. Kami juga bergerak di dunia pendidikan, sekolah-sekolah Tara Kanita, Stella Duce. Ini di Kapel Bidang Samudra, kapel pusat kami di Yogyakarta, kapel provinsial. Prosesi kau kekal. Ini profesi pertama, ucap kau pertama. Ini prosesi ketika kami menghantar salah seorang suster kami ke peristirahatan terakhir. Nah, itu teman-teman, kalau ingin tahu lebih banyak Suster CB bisa mengunjungi website, IG, FB kami di Suster CB Indonesia. Para suster, teman-teman muda yang terkasih, saya pengalaman saya menjawab panggilan Tuhan itu sebenarnya juga sama dengan Romo Agus ya. Nggak pernah terpikir sekalipun saya mau jadi suster gitu. Karena ya waktu itu sih nggak berpikir sampai ke sana gitu. Saya hanya ingin seperti teman-teman terlibat di gereja, lalu berkegiatan gitu. Hanya saya ingat pengalaman di mana ketika saya refleksikan tuh ternyata itu jadi tonggak-tonggak panggilan saya gitu. Romo Kendar waktu itu pernah mengajak saya lupa, sepertinya saya SMP kelas 3 gitu, atau saya awal-awal masuk SMA kelas 1 gitu. Tiba-tiba mengajak saya untuk
ikut misa pembaharuan kaul di Susteran CB Solo Baru. Yang saat itu saya nggak tahu kalau itu ternyata Susteran CB begitu. Sayangnya ikut nemani, Romo itu minta untuk mbok aku dikancani gitu. Ya sudah, lalu saya ikut untuk menemani Romo ke Solo Baru. Nah, setelah itu memang dari situ saya jadi kenal gitu. Selain suster-suster SFS, karena saya dulu sekolahnya di suster-suster SFS di SD Fransiskus. Terus saya sekarang mulai tahu, oh itu ada suster bentuk lain, begitu ya. Suster bentuk lain. Lalu sebenarnya itu nggak begitu saya perhatikan sih peristiwa itu. Tapi muncullah keinginan itu ketika mulai ada semacam saya sebut my turning point, kembali hidup menggereja, terlibat di gereja, lalu saya ikut LKTD bersama Romo Bondan, Prima Kumbara. Jadi waktu itu di Jumapolo, dan waktu itu di situ saya mulai terbuka pikiran saya bagaimana hidup menggereja itu, hidup panggilan itu nggak hanya hidup berkeluarga, tapi juga ada juga panggilan khusus gitu. Lalu ya saya nikmatin saja sih seperti teman-teman yang di FKPK, di Reka, di OMK, berkegiatan bareng teman-teman sampai mungkin nggak pulang ke rumah, lebih banyak waktunya menghabiskan waktu di gereja gitu ya. Saya nikmatin itu semua. Tapi waktu kelas 3 SMA, saya mulai berpikir gitu, setelah ini saya mau kemana gitu. Setelah ini saya mau kemana? Gitu. Ya, lalu saya hanya merencanakan 3. Saya hanya ingin PMDK di UNY, seleksi mandiri di Sanata Dharma, atau terakhir saya coba-coba kenal suster ya gitu. Singkat cerita ya saya merasa Tuhan buka jalan gitu ketika Romo Bondan tiba-tiba memberi hadiah. Saya selesai ujian tuh memberi 1 nomor seorang suster. Saya belum tahu itu suster apa gitu. Hanya memberi nomor, lalu silakan kontak sendiri. Gitu. Lalu ketergerakan hati untuk coba-coba lah. Pokoknya coba-coba aja dulu gitu. Coba-coba saya kontak suster itu, ternyata suster itu ada di Ganjuran, di Panti Asuhan Santa Maria Ganjuran, itu miliknya suster CB. Terus karena kebetulan kakak saya juga di Jogja, waktu itu saya mengatakan, Jogja, misalnya tempat tinggal kakak saya jauh nggak sih dari Ganjuran gitu. Katanya enggak gitu. Lalu saya bilang, ya sudah, saya pengen main ke Ganjuran, bisa diantar gitu. Bisa. Nah, waktu itu saya kalau nggak salah ingat, saya naik motor ke Jogja, terus akhirnya bertemu dengan suster itu. Dan yang membuat saya merasa tersentuh adalah saya bertemu dengan almarhum Suster Sekunda CB. Beliau waktu itu ada di Karya Sosial Permata Hati. Dan beliau dengan senyum ramahnya, senyum hangatnya, menggendong seorang bayi, lalu hanya mengatakan, kamu mau seperti ini gitu. Lalu saya nggak bisa jawab apa-apa. Teman-teman para suster saya cuma mikir, kok gitu kan. Lalu ya hanya waktu itu ketersentuhan itu sih, karena memang saya lebih dekat sama nenek saya sih sehari-hari di rumah gitu. Ya sudah, akhirnya saya sampai pulang ke Sragen, lalu saya cerita ke Bapak Ibu, saya mau jadi suster boleh nggak? Ini coba-coba kok, 3 bulan aja dulu. Kalau 3 bulan nggak kerasan ya saya pulang, saya melanjutkan hidup untuk entah kuliah, entah apa itu nanti gitu. Ya pada akhirnya ternyata niat hanya yang coba-coba itu, ya di situ lalu berproses dan pada akhirnya kemarin bulan Agustus saya boleh mengikrarkan kaul kekal di kongregasi CB ini gitu. Terus dan artinya berkat yang hanya coba-coba 3 bulan itu dilipat gandakan sama Tuhan menjadi 10 tahun dan ini long lasting, jadinya sampai nanti akhirnya saya dibawa kembali ke rumah Suster CB, rumah abadi Suster CB di Kejayan, di Merican begitu. Jadi teman-teman terima kasih, itu sedikit cerita saya, panggilan pribadi saya yang memang awalnya nggak ada niatan untuk jadi suster, tapi karena ya seperti sebenarnya ada lagu itu ada lirik ya, jangan hanya dia membisu tapi coba aja gitu. Akhirnya saya mencoba itu
ternyata Tuhan kasih rahmat yang cukup sampai akhirnya saya sampai hari ini dan semoga sampai seterusnya setia dalam kongregasi CP dalam panggilan Tuhan ini gitu. Terima kasih Suster Nur, terima kasih Christine untuk waktunya.